Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Satuan Pendidikan SD atau MI Kelas 2 Semester 2 Tema 5 Pengalamanku. Subtema 1 Pengalamanku di rumah. Pembelajaran kedua Fokus pembelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Alokasi waktu 1 hari. Kompetensi inti KI 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakannya yang mencerminkan perilaku untuk anak bermain dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator kompetensi Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar. Mencerminkan ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Indikator kompetensinya menuliskan dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital tentang langkah-langkah koordinasi gerak kepala, tangan, kaki dalam gerak tari dan mempraktekkannya dengan kerjasama dan disiplin. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, menyampaikan ungkapan santun menggunakan kata maaf, tolong, kemudian untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Kemudian indikator kompetensi, membaca indah puisi anak tentang tradisional dan mengidentifikasikan serta memperagakan gerak pemanasan yang dilakukan sebelum melaksanakan permainan tersebut secara mandiri dan tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara atau Garuda Pancasila. Kemudian indikator kompetensi, menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Kemudian kompetensi dasar, menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Indikator kompetensinya, mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar beberapa gerakan bertumpu dengan tangan, siswa dapat menjelaskan variasi gerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan mengikuti panduan dari guru, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas lantai dengan benar. Yang ketiga, dengan memilih beberapa gambar yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan tepat. Yang keempat, dengan menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila pertama di rumah dengan baik. 5. Dengan mengamati teks percakapan antara Beni bersama ayahnya, siswa dapat menemukan contoh ungkapan permintaan maaf sebagai contoh hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdapat pada teks percakapan dengan benar.
6. Dengan mengamati teks percakapan antara Benny dengan ayahnya, siswa dapat menjelaskan makna ungkapan permintaan maaf yang ditemukan dari teks percakapan dengan bahasa sendiri dengan baik. 7. Dengan bimbingan guru, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Kemudian materi pembelajaran. Yang pertama, teks tentang sila pertama Pancasila. Yang kedua, peta pikiran mengenai senam lantai. Yang ketiga, teks atau teks percakapan. Kemudian metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menggunakan saintifik. Kemudian metode pembelajaran menggunakan simulasi, diskusi, kemudian tanya jawab, penugasan ceramah. Kemudian media atau alat, bahan dan sumber belajar. Media atau alat di sini yang pertama teks bacaan, kemudian yang kedua beragam benda di kelas dan di lingkungan sekitar. Bahan di sini tidak ada menggunakan bahan. Kemudian sumber belajar di sini suatu buku guru dan satu buku siswa kelas 2. Tema 6. Panas dan perpindahannya. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Deskripsinya: 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, siswa difasilitasi untuk bertanya jawab. Pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur. 4. Siswa diajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan. 5. Siswa diminta kerapian diri dan kebersihan kelas. 6. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang 7, siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. 8. Pembiasaan membaca siswa dan guru mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan. 9. Siswa diajak untuk menyanyikan lagu untuk menyegarkan suasana kembali. Di sini alokasi waktunya 15 menit. Kemudian masuk pada kegiatan inti. Ayo mengamati. Yang pertama, siswa diarahkan mengamati gambar Benny bermain kuda-kudaan bersama ayahnya. Yang kedua, siswa bertanya jawab tentang gambar yang diamati atau menanya. 3. Siswa menyebutkan pengalaman Benny yang pernah dilakukan bersama-sama ayahnya atau menalar. Kemudian yang keempat, siswa mengamati beberapa gambar gerakan bertumpu dengan tangan, kemudian mengamati. Kemudian ayo berlatih. Di sini siswa bertanya tentang cara melakukan gerak bertumpu dengan tangan. Kemudian menanyakan. Kedua, siswa menulis pertanyaan di buku siswa. Nalar. Siswa menukarkan bukunya dengan teman sebangkunya. Kemudian mencoba. Di sini selanjutnya siswa menjawab pertanyaan yang dituliskan temannya. Menalar. Kemudian siswa membacakan pertanyaan yang baru saja disampaikan temannya. Mengomunikasikan. Kemudian siswa lain menjawab pertanyaan yang baru saja disampaikan temannya. Menalar. Di sini alokasi waktunya 150 menit. Kemudian ayo berdiskusi. Siswa kembali mengamati gambar tentang cara melakukan gerak bertumpu dengan tangan mengamati.
seperti pada gambar 1, 2, dan 3. Kemudian siswa berdiskusi tentang cara melakukan gerak bertumpu dengan tangan mengimunikasikan. Kemudian siswa menuliskan hasil diskusinya tentang cara melakukan gerak bertumpu dengan tangan. Mencoba. Di sini selanjutnya ayo mencoba. Siswa kembali bertanya jawab tentang cara melakukan gerak bertumpu dengan tangan. Kemudian siswa mencoba setiap gambar yang diamatinya. Selanjutnya siswa mencoba gerakan bertumpu dengan tangan. Kemudian selanjutnya ayo berlatih. Siswa bertanya jawab tentang sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Menanya. Kemudian yang kedua, siswa mengamati beberapa gambar yang berkaitan dengan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Mengamati. Kemudian yang selanjutnya, siswa menentukan gambar yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Menalar. Kemudian yang selanjutnya siswa menulis 5 sila sesuai dengan sila pertama Pancasila. Menalar. Kemudian ayo mencoba. Siswa mengingat kembali hal yang pernah dilakukan berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Mengamati. Kemudian yang kedua menceritakan pengalaman yang pernah dilakukan berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Mencoba. Kemudian poin yang selanjutnya ayo membaca. Siswa mengamati teks percakapan antara Beni bersama ayahnya, kemudian mengamati. Siswa membaca teks percakapan antara Beni bersama ayahnya. Di sini mengamati. Ayo menulis. Siswa menjawab pertanyaan tentang isi teks percakapan. Kemudian yang kedua, siswa menentukan contoh ungkapan permintaan maaf berdasarkan teks percakapan. Kemudian yang ketiga, siswa menulis ungkapan permintaan maaf berdasarkan teks percakapan. Kemudian yang keempat, siswa menulis ungkapan maaf sesuai pengalaman masing-masing. Kemudian masuk poin yang selanjutnya, ayo mencoba. Siswa mempraktikkan ungkapan permintaan maaf secara berpasangan. Yang kedua, siswa mempraktikkan ungkapan permintaan maaf secara bergantian. Kemudian yang ketiga, siswa mempraktikkan menggunakan bahasa yang santun. Kemudian siswa lain memberikan penghargaan kepada temannya yang sudah mempraktekkan ungkapan permintaan maaf atau mengkomunikasikan. Kemudian yang penutup. Penutup yang pertama, siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? 3. Apa saja yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Yang keempat, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. 5. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang tua, yaitu meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya, menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah lalu menceritakan hasilnya kepada guru. 6. Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin. 7. Siswa membersihkan ruangan kelas. Yang ke-8, kelas ditutup dengan doa bersama-sama dipimpin ketua kelas. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Ya, syukurlah kalau baik-baik saja. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Syukurlah kalau masuk semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan kalian bisa fokus dalam belajar. Bapak minta bantu ketua kelasnya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Apakah kalian tahu kenapa sebelum kita mulai pembelajaran harus berdoa terlebih dahulu, anak-anak? Ada yang tahu kenapa? Kita perlu berdoa sebelum memulai pembelajaran karena
kita perlu bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita dalam tidur malam sampai kita bangun sekarang anak-anak. Dan sampai sekarang. Dan Tuhan juga memberikan kita nafas kehidupan. Sehingga kita dapat terus bernapas sampai saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Agar kita bersemangat dalam belajar ya anak-anak. Kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak sekalian, pesan dari Bapak, kalian jangan pernah melupakan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Karena lagu ini adalah lagu kebangsaan kita, dan kita harus mempunyai semangat kebangsaan, dan semangat juga dalam belajar ya anak-anak. Selain itu, kita harus selalu disiplin dalam belajar, dan dalam berpakaian juga harus rapi. Contohnya saat berpergian ke sekolah, harus rapi bajunya. Di ruangan kelas juga harus bersih, karena kelas itu tempat kita belajar. Jika kotor, nanti banyak kumannya. Kita juga bisa sakit kalau kotor kelasnya. Baiklah anak-anak, kita akan memulai belajar materi kita pada pagi hari ini tentang pengalamanku pada tema 5 subtema 1, pengalamanku di rumah. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan materi kita pada pagi ini. Silakan anak-anak sekalian menyimak dan mendengarkan penjelasan yang Bapak bacakan ya. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda yang diperagakan oleh ayahnya. Anak-anak, apakah kalian pernah bermain bersama-sama ayah kalian? Pasti sangat menyenangkan, bukan? Perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Nah, tadi itu Benny merangkak menggunakan tangannya seperti kuda-kudaan. Seperti itu anak-anak. Nah, di sini bertumpu dengan tangan juga dilakukan oleh Benny. Ada 3 gerakan anak-anak. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, gerakan yang pertama seperti ini anak-anak. Tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan. Tangan ditegakkan sehingga badan tegak. Gerakan ini disebut push up ya anak-anak. Lalu gerakan yang kedua seperti ini ya anak-anak. Badan dipanjangkan menghadap ke lantai.
Tangan diulurkan bertumpu pada lantai. Gerakan ini juga disebut push up juga ya anak-anak. Lalu gerakan yang ketiga yang dilakukan Benny seperti ini anak-anak. Berdiri menghadap ke dinding. Kemudian tangan ditekukkan lalu diluruskan kembali. Gerakan ini disebut mendorong tembok. Nah, ketiga gerakan tadi melatih kekuatan otot tangan kita ya anak-anak. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci yang disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar tersebut mencerminkan sila Pancasila. Berikan centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama ya. Yang pertama, anak-anak berdoa sebelum makan. Kemudian, apakah ini menunjukkan sila pertama Pancasila? Ya, anak-anak, ini menunjukkan sila pertama dalam Pancasila. Kemudian, bergotong royong. Tidak ya anak-anak? Kemudian yang ketiga, bermain atau memberikan kesempatan untuk teman beribadah. Bermain dengan semua teman walaupun berbeda agama. Apakah ini menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila pertama anak-anak? Benar. Kemudian yang keempat, beribadah di pura. Untuk yang beragama Hindu, apakah ini menunjukkan sila pertama? Menurut kalian apa anak-anak? Ya, benar. Ini menunjukkan sila pertama. Gambar yang nomor 5 anak-anak, yaitu berdiskusi atau bermusyawarah. Itu menunjukkan sila Pancasila atau bukan ya anak-anak? Tidak ya anak-anak. Kemudian gambar yang keenam. Ini berdoa untuk orang yang meninggal. Di sini apakah sesuai dengan sila pertama Pancasila anak-anak? Ya, benar. Ini sesuai dengan sila Pancasila. Anak-anak sekalian, di sini Benny bersyukur karena guci tidak pecah. Benny meminta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan ya anak-anak? Pasti pernah ya. Benny meminta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Pasti tentunya pernah ya anak-anak. Apa yang dilakukan setelah kalian melakukan kesalahan anak-anak? Tentunya kalau kalian melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf kepada orang tua kalian atau kepada orang yang telah kalian buat salah ya anak-anak. Bapak berharap kalian pernah meminta maaf ya saat kalian melakukan kesalahan, maupun kesalahan kepada orang tua kalian, kepada orang lain maupun teman-teman kalian ya anak-anak. Coba lakukan minta maaf dengan sopan dan dengan baik ya anak-anak. Saat kalian melakukan kesalahan, minta maaflah dengan sopan, dengan baik. Kalau kita meminta maaf kepada orang lain, harus dengan sopan ya anak-anak. Di sini Bapak ada kalimat minta maaf. Kalian cermati dengan baik ya anak-anak. Udin, aku minta maaf ya karena sudah menendangmu, kata si Edo. Nah, di sini siapa yang minta maaf anak-anak? Yang minta maaf adalah Edo. Lalu Edo meminta maaf kepada siapa? Ada yang tahu? Ya, kepada Udin. Mengapa Edo meminta maaf kepada Udin? Karena sudah menendang Udin. Berarti dari pernyataan ini kita bisa mengetahui makna dari kalimat minta maaf tersebut ya anak-anak. Jadi kalimat minta maaf di atas itu makna seperti ini. Edo meminta maaf kepada Udin karena sudah menendangnya. Nah,
Seperti itu makna dari kalimat minta maaf. Kalian jangan lupa ya anak-anak, terapkan minta maaf kalian kepada orang tua kalian jika kalian melakukan kesalahan kepada orang tua, teman-teman kalian, maupun orang lain ya anak-anak. Baik, jika sudah paham, Bapak mau tanya, apakah kalian di rumah sering meminta maaf kepada orang tua kalian jika kalian melakukan sebuah kesalahan? Apakah sering minta maaf? Ayo jawab. Sering. Syukurlah kalau sering, karena minta maaf itu suatu tindakan yang terpuji. Itu adalah tindakan yang benar. Jika kalian sering meminta maaf saat kalian melakukan kesalahan, itu adalah hal yang baik untuk diri kalian hingga kalian dewasa. Anak-anak sekalian, Bapak mau bertanya, bagaimana cara kalian untuk menghargai segala perbedaan yang ada di sekitar kalian? Ya, benar sekali. Anak-anak, kita harus saling menghargai satu sama lain dimanapun kita berada. Walaupun kita berbeda agama dengan orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Baik anak-anak, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adalah selalulah berbuat baik. Meminta maaf dengan orang lain jika melakukan sebuah kesalahan, dan selalulah bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan seringlah berolahraga seperti yang Bapak sampaikan pada materi yang pertama. Baik anak-anak, karena materi pembelajaran kita telah selesai, Bapak akan tutup materi ini ya. Tapi sebelumnya, kita menyanyikan lagu kemerdekaan kita terlebih dahulu, yaitu 17 Agustus. Anak-anak sekalian, Bapak persilakan bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini ya. Bapak harap materi yang kita pelajari hari ini bisa menjadi motivasi ke depannya. Baik anak-anak sekalian, sekian pertemuan kita hari ini ya. Bapak harap materi yang kita pelajari bisa menjadi motivasi ke depannya. Baik anak-anak sekalian, Bapak minta anak-anak sekalian sebelum pulang, bersihkan ruangan kelas terlebih dahulu ya, supaya pertemuan selanjutnya kelas terlihat bersih. Sekarang kita akan pulang ya anak-anak. Bapak minta ketua kelas pimpin kita berdoa sebelum pulang. Bapak persilakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Hati-hati di jalan.